Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah terus menyiapkan infrastruktur hingga sosialisasi guna mendorong percepatan transformasi penyiaran dari analog ke digital sesuai target pada 2 November 2022. Pemerintah meyakinkan bahwa penyiaran digital akan memberi kesetaraan akses informasi hingga ke wilayah 3T dan menjamin konten lebih variatif dengan menekankan ciri khas Indonesia. Lebih dari 10 tahun lamanya, realisasi migrasi penyiaran dari analog ke digital mengalami hambatan. Salah satunya terkait payung hukum melalui revisi Undang-Undang Penyiaran. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, proses analog switch off bisa dipercepat dalam kurun waktu 2 tahun atau hingga 2 November 2022. Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Geriantika Kurnia menjelaskan bahwa perpindahan ke penyiaran digital memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat hingga ke daerah 3T, yakni kesetaraan akses informasi dan kualitas siaran yang lebih baik dari sisi tampilan dan juga konten. Penyiaran digital diklaim akan mendorong adanya diversifikasi konten dan kepemilikan sehingga tayangan bagi publik bisa lebih variatif dan menonjolkan kearifan lokal. Bersih, apanya yang bersih? Nanti di digital itu gambarnya bersih. Jernih, Pak ya? Canggih nih, canggih apa? Ketika masuk ke digital tuh kita bisa interaktif, suara juga luar biasa, jernih apanya? Suaranya. Dengan migrasi dari analog ke digital ini, itu ada kapasitas yang luar biasa dari efisiensi TV analog ke digital. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menyatakan, DPR RI mendukung upaya transformasi penyiaran yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan tetap mengupayakan RUU penyiaran bisa segera rampung untuk melengkapi pengaturan terkait digitalisasi penyiaran. Analog switch off sudah di-set masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin sudah diundangkan oleh Presiden, dan sekarang tinggal kita menunggu aturan-aturan pemerintahnya yang untuk urunannya dari hal tersebut, dan juga untuk melengkapi digitalisasi udara Indonesia, yaitu Undang-Undang Penyiaran, ya. Dan nanti tidak selesai di situ saja, nanti dari Undang-Undang Penyiaran nanti ada lagi Undang-Undang RTRI, ya, untuk memperkuat posisi TVRI dan RRI dan antara, sehingga materi ataupun konten yang dihidangkan kepada masyarakat Indonesia benar-benar sesuai standar dan berkualitas dan bermanfaat. Kendati demikian, Ketua KPI Agung Supriyo mengaku masih belum melihat kecenderungan variasi konten berkaca pada beberapa stasiun penyiaran yang mulai melakukan uji coba siaran digital. Karenanya, Agung menilai KPI bersama Kominfo perlu membuat regulasi untuk menjamin diversifikasi konten benar-benar tercipta. Bahwa digitalisasi ini akan membuat konten semakin banyak atau televisi semakin banyak. Namun apakah kemudian akan semakin beraneka kontennya? Nah, ini saya belum melihat ke sana. Tadi saya katakan bahwa Kominfo dan KPI perlu membuat regulasi. Misalnya begini, dalam satu multiplexer itu ada 12 kanal misalnya. Nah, kalau bisa kanalnya jangan melulu hiburan, tetapi juga ada kanal terkait dengan anak, ada kanal terkait dengan pendidikan. Nah, ini maksudnya pengaturan itu. Sehingga kemudian masyarakat dimanjakan dengan tontonan yang semakin beraneka ragam dari televisi digital. Dari sisi pelaku penyiaran, Ketua Umum Asosiasi TV Swasta Indonesia, Syahril Nasution, meminta sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait perpindahan penyiaran analog ke digital, termasuk bantuan pemberian set-top box guna memfasilitasi percepatan perpindahan preferensi penonton. Selain itu, asosiasi berharap adanya kemudahan perizinan hingga kesetaraan regulasi antara pelaku penyiaran free-to-air dan pelaku OTT yang bergerak di platform digital. Yaitu kita mengharapkan pengurusan perizinan, ya,
selama ini kan hanya 10 tahun, kami harapkan itu bisa 20 tahun. Sehingga untuk kita melakukan suatu investasi ini kan ada hitung-hitungannya ya, bisa langsung kita dapatkan. Kemudian yang paling penting, yang kami tadi sudah sampaikan, ada kesetaraan regulasi antara televisi free to air dengan OTT tadi, media baru tadi. Analog switch off atau migrasi penyiaran dari analog ke digital harus benar-benar dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman terutama di era revolusi industri 4.0. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo di mana pandemi bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan dan lompatan kemajuan demi Indonesia maju.